Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Allah untuk berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Secara khusus bagi setiap kita yang boleh mengalami pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Teristimewa kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia bagi anak kekasih Gerlan Agustin Max. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyempurnakan sukacita. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kekayaan firman Allah, sehingga hidup kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mika pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan memakai Mika untuk menegur pemimpin-pemimpin Israel yang tidak melakukan tugas mereka sebagai seorang pemimpin. Mika mengingatkan mereka agar mereka mendengar apa yang akan dikatakannya. Hal pertama yang diingatkan adalah tentang keadilan. Para pemimpin itu mengerti dan sangat memahami tentang keadilan. Seharusnya sebagai orang yang sangat memahami tentang keadilan, mereka melakukan perwujudan dari keadilan tersebut. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Mereka justru memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya dengan kejam. Mereka justru bertindak seolah-olah mereka tidak paham dengan keadilan. Dan oleh karena perbuatan mereka yang sangat jahat dengan memeras orang-orang lemah, maka Tuhan tidak akan menjawab mereka ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku, ada perenungan penting bagi kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebagai orang percaya, kita pun mengerti tentang keadilan dan kebenaran. Namun terkadang, oleh karena kepentingan pribadi kita atau oleh karena keegoisan diri kita, kita mengabaikan bahkan berperilaku seperti seolah-olah orang yang belum memahami dan mengerti tentang keadilan. Banyak sekali contoh yang sering dipraktekkan. Misalnya saja dalam keluarga, kita memaksakan apa yang menjadi kehendak diri sendiri, dan di dalam kelompok, kita lebih mengutamakan diri kita, mengabaikan kepentingan orang lain, dan terkadang justru memaksakan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Atau contoh ketidakadilan yang lain misalnya, ketika memperlakukan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jika menurut pandangan kita orang tersebut adalah orang-orang yang selevel dengan kita atau memiliki pakaian dan posisi yang luar biasa dalam jabatan, mereka orang-orang yang memiliki banyak uang, ada banyak respek, hormat yang diberikan. Namun terhadap orang-orang yang sederhana, kita cenderung mengabaikan dan tidak menganggap kehadiran mereka. Saudaraku, mari belajar bagaimana sikap dan respon Yesus terhadap semua orang. Ia mampu dan tetap hidup di dalam keadilan, dan Ia memberikan contoh bagaimana perwujudan keadilan dan kebenaran, sehingga kehidupan yang boleh dinyatakan adalah kehidupan yang menjadi berkat. Mari menjadi berkat dalam kehidupan ini ketika kita sudah mengetahui kebenaran, apalagi tentang sebuah keadilan. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang mengenal kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Tuhan, kami mohon agar kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukan apa yang menjadi sebuah pemahaman, keadilan, dan kebenaran dalam hidup ini. Sehingga ketika kami hidup sebagai anak-anak-Mu, kami boleh senantiasa menyatakan tentang kasih Tuhan dalam sikap yang adil, dengan sikap yang benar, dan itu semua karena Yesus yang memampukan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Minggu ini melalui kanal YouTube GPIB Marturia Lampung. Tuhan Yesus memberkati.